Haleluya. Terima kasih Bu Shirley, terima kasih Pak Lukas Kusuma yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita di tahun 2022 adalah Anointed, the year of anointing. Ayat emas di tahun 2020 adalah dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Ini adalah Mazmur daripada seorang yang bernama Daud. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya mempelajari kata kemenangan yang gilang gemilang, salah satunya adalah kemenangan yang mudah. Yang terjemahan lain dikatakan kemenangan yang besar dan terjemahan lain juga berkata yaitu kemenangan yang indah. Dan ini adalah bagian daripada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud diurapi oleh Tuhan sehingga dia dapat menuliskan Mazmur ini. Dan Daud selain menulis dia juga mengalami dalam hidupnya yaitu kemenangan yang mudah. Salah satunya yaitu bagaimana ketika dia menghadapi raksasa Goliat. Daud seorang yang tidak berpengalaman dalam medan peperangan, dia tidak berpengalaman dalam pertempuran. Dia hanya seorang gembala daripada kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tetapi luar biasa dengan mudah Daud berhasil mengalahkan Goliat. Hanya dengan memakai batu dari kali dan sebuah ketepil yang sederhana. Pertanyaannya, yang hebat siapa? Yang hebat adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengurapi Daud. Dan saya percaya akan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang sengaja dipilih oleh Tuhan untuk jabatan sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja atau tugas-tugas tertentu. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Maka itu percayalah tahun 2022 apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, baik itu persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, persoalan surat-surat imigrasi, atau apa aja persoalan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, percayalah kemenangan itu menjadi bagian setiap kita. Dan ini bukan mudah-mudahan, tapi ini adalah merupakan jaminan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan kemenangan yang besar, tolong jangan salah paham. Beberapa tahun yang lalu ketika bus menuju kasino masih ada di depan gereja sini, maka ada beberapa jemaat membiasakan diri sebelum berangkat ke kasino mereka masuk ke gereja ini berdoa dan minta pengurapan dari Tuhan. Dan kemudian mereka berangkat ke kasino. Nah, ketika sampai di kasino kalah, saudara, ya kan? Maka kemudian teringatlah jemaat ini akan firman Tuhan yang dia dengarkan pada hari itu. Firman-Nya bilang begini, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Dia bilang begini, waduh Bapak Pendeta tadi khotbahnya benar sekali ya. Mengapa saya cuma bawa uang $1.000, makanya kalah. Maka itu dia pulang dan dia ambil uangnya lebih banyak lagi. Dan dia berangkat ke kasino dan semuanya ludes, saudara ya. Jadi kemenangan yang gilang gemilang bukan kemenangan main di kasino. Nah, bulan Januari kita sudah diajarkan bahwa untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang hanya the helper. Satu-satunya penolong yang bisa membuat kita menang itu adalah Roh Kudus. Bersama saya katakan Roh Kudus. 2, 3, Roh Kudus. Maka itu bulan Februari kita dituntun setelah kita mengetahui
bahwa Roh Kuduslah satu-satunya yang dapat menolong kita. Kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bulan Maret kita diajar, kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak otomatis dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau mengalami kemenangan yang gilang gemilang, maka kita harus mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau 3 hal ini kita lakukan, percayalah Bapak Ibu sekalian, oleh karena bulan ini dikatakan works of the Spirit. Semua itu pencapaian bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena karya Roh Kudus. Ada beberapa orang yang bilang begini, Pak, ini pencapaian karena saya banting tulang dan peras keringat. Ingat Bapak Ibu sekalian, tulang yang dibanting itu juga punyanya Tuhan. Keringat-keringat yang diperas itu kalau Tuhan tidak memberikan keringat, maka tidak ada keringat yang bisa diperas. Amin. Hari ini kalau kita bangga, puas dengan pencapaian yang ada pada kita, mari kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Roma berkata, segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak dihadiahkan. Tidak ada satupun yang diberikan kepada kita kalau itu tidak diberikan oleh Tuhan. Works of the Spirit. Tuhan mau agar supaya setiap kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan untuk mengembalikan segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini saya beri judul renungan saya adalah GPS, ya. Teman saya bilang GPS singkatan daripada goblok pasti sampai, ya. Global Positioning System. Ini adalah sistem untuk navigasi. Nah, satu kali saya mau pulang ke rumah bersama dengan istri saya. Nah, biasanya kami ini kalau bepergian untuk mencapai rumah saya, itu selalu exitnya sudah berpuluh-puluh kali kami melewati jalan itu, maka harus exit di nama exit itu M6. Nah, hari itu di GPS saya bilang begini, exit di M4. Dan istri saya bilang begini, ngaco ini GPS-nya, ya kan? Terus saya bilang begini kan, jadi gimana? Terus aja, ya kan? M6, sebab di depan sepi. Ya udah, daripada ribut lebih baik ngalah, ya kan? Saya ikut saudara, kata istri saya, ya kan? Saya tidak mau ikut GPS, ikut istri saya. Sebab istri saya lebih hebat daripada GPS. Meskipun dia tidak bisa setir mobil, ya kan? Saya ketemukan banyak istri bilang begitu, ya kan? Belok kiri, ngapain belok kanan? Lurus, kadang-kadang istri lebih hebat loh. Meskipun tidak bisa nyetir, ya kan? Dan kemudian saya menempuh jalan yang disuruh oleh istri saya. Dan begitu beberapa menit lewat di situ, saudara, maka terjadilah kemacetan total. Dan istri saya bilang, aduh sorry ya. GPS dia nggak maha tahu Bapak Ibu sekalian, tapi karena dia ada di tempat yang tinggi, dia bukan di tempat yang maha tinggi, ya, dia tahu apa kejadian yang ada di depan, ya. Maka itu GPS menghitung sedemikian rupa supaya kita ini bisa terhindar daripada kesulitan-kesulitan yang semestinya bisa dihindari, jangan kita hadapi, ya. Tadi pagi saya ini kan nginep di rumahnya Erwin, ya kan. Nike bilang begini, dia bilang tentang meja di backyardnya, sekarang diganti, tempo hari backyardnya itu ada meja dari kaca, ya. Nah, kemudian satu kali Roh Kudus sudah bilang sama dia, ya kan, ini payung yang di atas meja, payung untuk peneduh itu, nah sekarang ini ditutup begitu, ya kan. Tapi si Nika ini dia menunda-nunda, besoknya dikasih tahu lagi, ya kan, payung itu ditutup. Dia nggak tutup, besoknya lagi diingetin lagi,
payungnya ditutup. Aduh, udah dingin, ya kan? Udah dingin. Dan kemudian ketika keesokan harinya dia mau tutup payungnya itu, dia lihat, loh payungnya kok nggak ada, ya kan? Dia kaget, seingat dia bahwa payungnya ada, tapi sekarang kok nggak ada. Kemudian dia juga lihat mejanya kok juga nggak ada. Ternyata payung dan meja kacanya pecah berantakan, ya. Jadi seharusnya kalau kita mau peka dengan tuntunan Roh Kudus itu mau berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita ini bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang mudah. Maka itu percayalah tahun 2022 Roh Kudus itu masih berbicara kepada kita. Dan mari Bapak Ibu sekalian sekarang kita mulai belajar untuk mentaati suara daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mau berkarya di dalam hidup kita sehingga ada perbedaan antara orang-orang yang percaya dengan Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, GPS tidak maha tahu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Dia tahu apa yang akan terjadi esok maupun jauh ke depan. Roh Kudus menuntun hidup kita agar supaya kita ini sebagai anak-anak Allah bukan terhindar dari masalah. Tapi agar supaya ketika kita menghadapi masalah itu, kita bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan ternyata ayat ini mau berkata kepada setiap kita, tidak semua orang yang berkata aku anak Allah, otomatis dia adalah anak Allah. Bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu ketika kita mau taat, ketika kita mau dituntun, dipimpin oleh Roh Allah. Amen. Jadi bukan semua orang yang berkata aku anak Allah, kemudian mereka otomatis sebagai anak Allah. Harus dibuktikan yaitu dengan ketaatan akan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Allah. Dan kemudian di Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, janji-janji Allah yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 17 ternyata bukan sebagian janji Allah. Sekali lagi, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, janji-janji Allah itu bukan sebagian janji Allah, tetapi dari berbagai terjemahan dijelaskan bahwa itu semua janji Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Yohanes 1 ayat 12 berkata kita diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Saya punya teman bermain, saudara, teman SD saya, dia punya saudara 16, ya. Maksudnya teman bermain saya bukan kelinci, ini memang teman sekelas, saudaranya 16. Jadi banyak banget saudara, ya. Maka kemudian ketika salah satu keluarga saya ada yang mandul, dia tidak punya anak, dia kemudian mengadopsi teman ini, adik daripada teman saya, saudara, ya. Dan keren banget cara mengadopsinya pada waktu itu, dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Maka kemudian adik teman saya ini sah menjadi
anak daripada keluarga saya ini, saudara ya. Keluarga saya ini adalah keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan. Dia punya gunung P2O5, gunung fosfat. Sehingga dia memproduksi fosfat, memproduksi bahan kimia ini untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia, khususnya kepada pabrik-pabrik pupuk. Nah, anak ini ketika sudah dipungut menjadi anak daripada keluarga saya ini, maka dia juga berhak atas semua kekayaan daripada keluarga saya ini. Ya, saya terkagum-kagum ketika saya membaca berita bagaimana orang-orang di Amerika Serikat ini kemudian mengadopsi anak-anak yang dari negeri lain. Ya, maka akan diperiksa dulu siapa yang akan mengadopsi dan kemudian keadaannya gimana. Maaf, anjing saja, anjing. Kalau kita mau mengadopsi anjing atau beli anjing juga teliti loh. Nggak sembarang orang diizinkan beli anjing ya. Nah ini sudah saya membaca berita. Bagaimana ketika orang mengadopsi anak di Amerika Serikat ini harus semuanya diteliti agar supaya nanti anak yang diadopsi ini tidak terlantar. Agar supaya masa depannya bagus dan hidupnya terjamin. Itu dunia, saudara. Ya, bahkan saya pernah membaca satu artikel di Texas, saudara. Ada seorang yang bernama Doris, dia mengadopsi seekor anjing. Dan kemudian Bapak Doris ini sebelum meninggal dunia, maka dia membuat surat wasiat agar supaya nanti ketika mati, maka harta bendanya diberikan kepada anjingnya ini. Dan benar saudara, ketika Bapak Doris ini meninggal di usia 84 tahun, maka anjingnya ini menjadi salah satu anjing terkaya di dunia. Karena mendapat warisan dari Bapak Doris. Itu anjing saudara, lebih-lebih kita, amin. Kita adalah anak-anak Allah sehingga kita berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Sampai hari ini dalam doa syafaat saya ini kan sudah American citizen. Saya mendapat green card Amerika begitu mudah dengan jasa pertolongan dari Pak Lukas dan Ibu Lukas. Saya nggak sampai 2 tahun di Amerika Serikat, saya sudah mendapatkan green card Amerika. Kemudian saya sudah mendapatkan paspor Amerika Serikat. Sampai hari ini saya benar-benar terbeban untuk berdoa buat jemaat yang bermasalah tentang surat-surat imigrasi. Saya berdoa begini, Tuhan, bukankah langit, bumi dan segala isinya adalah milik-Mu? Aku percaya Tuhan, seperti yang ditulis Yohanes 1 ayat 12, bahwa semua anak-anak Allah berhak diberi kuasa. Dan termasuk itu tinggal tetap di Amerika Serikat, keluar masuk Amerika Serikat dengan legal, dengan resmi. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, itu pada waktunya pasti terjadi, bukan mudah-mudahan. Amin. Karena doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Termasuk hari ini Tuhan berjanji apa kepada kita? Dimana kalau janji itu merema dalam hidup kita, percayalah janji itu akan menjadi kenyataan. Kemarin saya telepon ngobrol dengan teman saya pendeta, dia cerita bahwa 2 tahun yang lalu dia menikahkan anak laki-lakinya. Ya, dan setelah menikah alangkah kagetnya saudara, karena anak perempuan ini yang menjadi menantu ini dia cerita dengan jujur bahwa saya ini tidak bisa punya anak. Karena dokter sudah mengatakan karena sesuatu dan lain hal maka saya tidak bisa punya anak. Jadi dia minta maaf kepada teman saya pendeta ini karena dia tidak mengatakan sebelumnya dengan jujur. Maka kemudian teman saya ini dia bilang nggak apa-apa, ayo kita pergi ke dokter. Mungkin dokter salah analisa. Dan kemudian pergi ke beberapa dokter, saudara. Hasilnya semuanya seragam, sama. Bahwa
anak ini tidak mungkin punya anak. Kemungkinannya cuma 1%. Karena 1% itu diberikan peluang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka itu teman saya ini saudara ya, dia menghibur menantunya, enggak apa-apa. Ayo kita datang kepada Tuhan sebab Tuhan berjanji, beranak cuculah dan bertambahlah banyak ya. Dan kemudian saudara, mereka sekeluarga berdoa, anak mantu dengan papa mama mertuanya berdoa, datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan aku percaya akan janjimu. Bapak ibu sekalian, ternyata setelah 2 bulan menikah, maka anak perempuan ini hamil, saudara. Dan setelah itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan bulan lalu anak ini juga melahirkan seorang anak laki-laki juga. Jadi dalam 2 tahun dia sudah beranak 2. Ya, mengapa? Karena adalah janji Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Amin. Hari ini kalau ada di antara kita, ya ada di antara kita bergumul soal anak, percayalah Tuhan akan membukakan rahim yang tertutup. Amin. Hana, dia nggak punya anak, saudara. Dia jadi bahan ketawaan. Tetapi ketika dia percaya akan janji Tuhan, Hana beranak banyak dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjanji apa kepada kita? Mungkin tentang kesehatan, tentang mujizat kesembuhan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu bukan manusia. Dalam kitab Bilangan dengan jelas berkata demikian. Mengapa? Sebab manusia sering berjanji tapi kadang-kadang lupa dengan janjinya. Kalau dia ingat dengan janjinya, dia nggak punya kemampuan, dia tidak punya kuasa untuk menepati janjinya. Meskipun dia punya keinginan yang kuat. Tetapi kalau Tuhan berjanji, percayalah janji itu cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Seperti pujian tadi, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat. Rasanya lambat banget Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Tapi percayalah Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menepati janji-janjinya. Nah, kembali kepada kitab Roma tadi, Roh Kudus itu mau memimpin kita karena kita ini adalah anak-anak Allah. Tinggal sekarang kita mau enggak dipimpin atau tidak oleh Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu bukan pendobrak, dia enggak suka maksa, dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Tapi dia memberikan dorongan yang kuat. Nah, Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersama saya ucapkan saling mendahului. 2, 3, saling mendahului. Lebih keras lagi 2, 3, saling mendahului. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu untuk biskota, amin. Nah, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mau memimpin kita, yaitu agar kita saling mendahului. Berlomba-lomba untuk mengasihi. Halo? Amin. Dan kasih yang di sini itu adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mau kita berlomba-lomba untuk saling mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Untuk mengasihi orang yang baik kepada kita. Itu gak perlu Tuhan. Gak perlu Roh Kudus. Orang dunia bisa melakukannya. Untuk mengasihi orang yang terkenal.
untuk mengasihi orang yang populer, untuk mengasihi orang yang murah hati seperti Indra Kents sebelum masuk penjara, dengan senang hati, sukacita, sukarela. Ketika istri kita atau pasangan hidup kita, ketika anak-anak kita atau orang tua kita, ketika menantu kita atau mertua kita melakukan hal yang menyenangkan hati kita, pas dengan keinginan kita, ada alangkah mudahnya untuk mengasihi mereka. Tapi percayalah, Tuhan itu mau agar supaya kita saling mendahului. Amen. Karena ini adalah ciri khas kerajaan Allah. Bukankah kita sering berdoa begini, Tuhan, aku mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Ada berapa banyak suka berdoa seperti ini, amin. Dan itu adalah hal yang alkitabiah. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berprestasi. Tapi karena Tuhan itu adalah agape itu sendiri. Maka itu Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roh Kudus itu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Memenuhi kita dengan agape kita. Dan kita hanya bisa membagikan dan memberikan apa yang ada pada kita. Amin. Kita nggak akan bisa membagikan apa yang tidak kita punya. Maka itu kita jadi anak Tuhan dilarang keras pelit. Alkitab bilang kalau kita pelit maka kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Termasuk pelit untuk membagikan kasih agape itu. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu sekalian agar kita berlomba-lomba untuk mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Kita harus punya budaya malu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kalah seperti kalau kita ikut perlombaan, entah itu lari maraton atau lomba jalan cepat atau kita ikut pertandingan apalah ya. Dan ketika kita kalah, kita ini punya perasaan sedih. Demikian juga dalam mempraktekkan kasih agape, kalau kita ini kalah duluan dari suami kita atau dari istri kita, kita harus punya budaya malu. Aduh, kok dia dulu ya yang minta maaf. Kok dia dulu ya yang mengasihi aku. Aduh, aku kalah nih. Aku besok gak mau kalah. Kalau ada apa-apa aku harus lebih dahulu yang mengasihi. Sekali lagi, ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi ini adalah persoalan mau atau tidak mau. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mau memimpin kita untuk saling mendahului, berebutan untuk mengasihi. Saya ajarkan kepada beberapa jemaat yang susah untuk melepaskan pengampunan. Ya, saya ajarkan bertahun-tahun. Kalau ada di antara kita yang susah sekali untuk melakukan kasih agape, mempraktekkan kasih agape, bacalah 1 Yohanes pasal 1 sampai 1 Yohanes pasal 5. 5 pasal itu, sekali lagi. Buat kita yang susah sekali untuk mempraktekkan kasih agape, bacalah berulang-ulang 1 Yohanes pasal 1 sampai 1 Yohanes pasal 5. Saya bilang kepada beberapa orang yang saya mentor, kamu harus baca ini secara disiplin dan renungkan selama 1 bulan, setiap hari tidak boleh ada bolongnya. Dan di dalam 1 Yohanes itu dikatakan ketika kita tidak bisa mempraktekkan kasih agape, itu kita sama dengan pembunuh manusia. Ketika kita tidak bisa mempraktekkan kasih agape, itu artinya kita ini maaf, bukan saya ngomong, tapi Alkitab berkata bahwa kamu ini bukan anak Allah. Alkitab berkata dari 1 Yohanes, kalau kita tidak bisa mempraktekkan kasih agape, maaf,
Artinya kamu ini calon penghuni neraka, bukan calon penghuni sorga. Itu jelas ditulis di dalam Alkitab. Sekarang tinggal pilihan pada kita. Maka itu kekristenan bukan sekedar teori. Kekristenan itu adalah praktek nyata di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, mengapa selain hal-hal begitu itu, ya kan, Tuhan itu mau kita mengasihi yang kelihatan, sebab Tuhan bilang begini, kalau yang kelihatan aja kamu gak bisa mengasihi, omong kosong. Kamu itu mengasihi aku, Allah yang tidak kelihatan. Maka itu Roh Kudus mau memimpin kita, agar supaya kita bisa membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, hal yang kedua, Roh Kudus memimpin kita agar kita ini suka berdoa. Bersama saya ucapkan suka berdoa. 2, 3, suka berdoa. Yang pertama, tadi Roh Kudus memimpin kita agar kita ini suka saling mendahului untuk mengasihi, saling mendahului, memberi hormat dengan menanggalkan semua gengsi dan keakuan kita seperti Tuhan. Nah, mengapa Roh Kudus itu mau menolong, memimpin kita agar supaya kita suka berdoa. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan suami istri, dia bilang begini, dia punya anak laki-laki, usianya sudah 20 tahun lebih. Pak, aku ini heran. Kenapa anakku laki-laki ini padahal dia rajin ke gereja. Tapi kalau di rumah dia membisu Pak, 1000 bahasa, diajak omong itu diem aja. Jadi bapak ibunya susah saudara. Lihat anaknya enggak suka ngomong. Doa adalah duduk omong-omong dengan Allah. Amin. Tuhan itu mau, saudara, omong-omong dengan kita. Tuhan itu suka mendengarkan suara kita. Teknologi begitu maju. Saya punya ibu mertua usianya 84 tahun, saudara ya. Nah, kemudian saudara, sekarang ini di rumah ibu mertua saya dipasang CCTV yang bisa memantau kegiatan mama mertua saya, ya. Sehingga kami ini kepengen lihat mama itu sedang apa, ya. Kami buka videonya itu dan lihat mama ini sedang menjahit, ya kan. Kemudian sedang nyapu-nyapu, umur 84 tahun, saudara, luar biasa. Sedang memasak, kami ini senang, saudara, ya kan. Lihat mama sehat, kuat, beraktivitas. Dan kemudian seminggu sekali kami rutin untuk telepon. Dan kemudian ketika kami terlambat telepon, mama bilang begini, aduh kok lama sekali gak dengar suaramu, mama ini kangen loh. Tuhan sama Bapak Ibu sekalian, amen. Maka itu Roh Kudus diturunkan untuk memimpin kita supaya kita ini suka berdoa. Karena Tuhan senang melihat kita sebagai anak-anaknya. Maka itu jangan pernah izinkan roh iblis itu menuduh kita. Jangan pernah izinkan hati kita menuduh kita. Seolah-olah Tuhan itu benci kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak senang kepada kita. Sehingga ada beberapa anak Tuhan tidak suka berdoa. Bahkan mereka meniru agama lain. Mereka bilang begini, titip doa ya. Titip doa ya. Nggak ada di Alkitab surat titip doa. Amin. Tuhan senang ketika melihat kita hadir. Amin. Tuhan senang ketika melihat kita memuji Tuhan. Tuhan senang ketika melihat kita beribadah. Tuhan senang ketika kita mau ngobrol
dengan Tuhan, omong-omong dengan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, pergaulan itu akan menjadi keserupaan. Dengan siapa bergaul, kita akan serupa dengan dia. Kalau kita mau lihat seseorang, kita nggak tahu sifatnya seperti apa, lihat aja teman-teman pergaulannya seperti apa. Karena burung Raja Wali itu terbang dengan burung yang sama. Amin. Kalau kita suka bergaul dengan Tuhan, kita suka berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mengalami keserupaan dengan Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu masih berkarya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang sama memimpin kita agar supaya kita ini suka saling mendahului untuk mengasihi. Dan yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita agar kita suka untuk berdoa. Setelah itu, what next? Apa? Kita berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Percayalah, tahun 2022 ini menjadi tahun setiap kita. Amin. Tahun ini keadaan kita akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau dari kehidupan kita. Asal kita mau tinggal di dalam Tuhan, mengizinkan Roh Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Dan kita mau melembutkan hati kita, mengizinkan Roh Kudus itu menuntun memimpin hidup kita. Dan kita mentaati apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan sudah firmankan kepada setiap kita, apa janji-janji yang pernah kita baca, apa janji-janji yang pernah kita imani, itu akan menjadi bagian setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan hampiri Tuhan, buka hati kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk memeriksa hati kita. Adakah hari-hari ini kita sering memberontak, kita tidak mau Roh Kudus terlalu turut campur tangan dalam hidup kita. Inilah waktu yang paling baik. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan, aku berubah. Aku mau Tuhan menjadi sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati.